Swastiastu. Saya Muhammad Karumaudif dari 12 MIPA 1 nomor absen 22. Di sini saya akan membuat video tentang pendapat saya mengenai munculnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Radikalisme adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Radikalisme terutama dalam konteks politik dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin radix atau radici. Radix dalam bahasa Latin berarti akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal dan esensial atas bermacam gejala. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Sejarah radikalisme. Tema radikalisme pertama kali digunakan oleh Charles James Fox yang pada tahun 1797 mendeklarasikan reformasi radikal. Gerakan ini terdiri dari perluasan hak pilih secara drastis ke titik hak pilih universal. Istilah radikal kemudian mulai digunakan sebagai istilah umum yang mencakup semua pihak yang mendukung gerakan reformasi parlementer. Abad ke-19, radikalisme berubah karena pengaruh bahwa manusia bisa mengontrol lingkungan sosial mereka melalui tindakan kolektif, sebuah posisi yang dipegang oleh apa yang disebut radikal filosofis. Pencegahan yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Yang kelima, mendukung aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Di sini saya akan menanggapi tentang radikalisme dan terorisme dalam bentuk kekerasan. Menurut saya, paham kekerasan itu telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan dan profesi, di mana berbagai teror pun mereka lakukan, baik lone wolf sendirian maupun teror bom bunuh diri. Fakta ini menjadi bukti bahwa radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi kedamaian dan keutuhan NKRI. Karena itu tidak ada jalan lain, terorisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Penindakan juga harus dilakukan karena para pengikut radikalisme dan terorisme juga terus melakukan upaya untuk menyebarkan paham dan ideologinya ke segala lapisan masyarakat. Dan ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mudah terpapar radikalisme, mulai dari ekonomi, sosial, dan pemahaman agama. Hukum Jenderal Wiranto telah menyadarkan masyarakat bahwa paham atau ideologi radikalisme ini sudah masuk secara masif dan sistematis ke semua kalangan dan lapisan masyarakat. Sekian video saya dan terima kasih.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.